Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya biasanya manusia, pada ghalibnya manusia, umumnya manusia, mereka tidak mengalami perubahan setelah usia mereka 40 tahun. Maka idealnya melakukan banyak perubahan adalah di usia sebelum usia kita 40 tahun. Maka harus ada kemauan untuk memperbaiki diri. Harus ada iradah, harus ada azam, harus ada tekad kuat, kemauan yang besar untuk dia memperbaiki diri. Bagaimana mungkin orang mau berubah hidupnya ke arah yang lebih baik kalau dia tidak mau untuk berubah? Maka harus ada kemauan yang kuat terlebih dahulu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu sangat bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Di dalam pepatah kita saja dikatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ayyuhal muslimuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi, juga kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita semua atas segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat, jika kita menyaksikan secara zahir apa yang ada di sekitar kita, maka akan kita dapatkan bahwa ternyata apa yang di sekitar kita selalu berubah dan mengalami perubahan. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kita sendiri, apakah kita tidak melihat perubahan itu? Dulu rambut kita satu warna saja, warna hitam. Sekarang sudah berubah menjadi dua warna, bercampur antara hitam dan putih. Bahkan sebagian kita berubah warnanya dari tadinya hitam menjadi putih. Dulu fisik kita sangat kuat, sekarang para jamaah yang dirahmati Allah, fisik kita berubah secara berangsur dan sangat pasti fisik kita semakin melemah. Dan demikian seterusnya. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di sekitar kita selalu mengalami perubahan dan terus melakukan proses perubahan. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang kita saksikan,
secara zahir yang terus mengalami perubahan harus menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kalau segala sesuatu secara zahir di sekitar kita mengalami perubahan, seharusnya itu mendorong kita semua untuk juga melakukan perubahan secara batin. Karena demikianlah hakikat seorang mukmin, seorang yang senantiasa terus berusaha melakukan perubahan secara batin, untuk dia menjadi orang yang semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yazidul mu'min umruhu illa khaira." Tidaklah bertambah usia seorang mukmin, tidaklah bertambah umurnya seorang mukmin, melainkan bertambah pula kebaikan pada dirinya. Para hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pada pembahasan khutbah kali ini kita akan mengingat satu ayat di surat Hud ayat yang ke-88. Semoga ayat ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama perubahan apa yang terkait dengan batin kita ini, keimanan, keikhlasan, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rubah hati ini supaya semakin lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan seorang manusia bukanlah hanya dengan jasadnya. Perjalanan seorang manusia menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hatinya. Orang yang selamat nanti di kehidupan akhirat bukanlah mereka yang membawa jasad yang selalu sehat ketika di dunia. Namun justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak, melainkan mereka yang membawa dirinya, membawa hati yang selamat menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membawa hati yang selamatlah yang kemudian nanti akan selamat di kehidupan akhiratnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk melakukan perubahan, terutama mereka yang saat ini usianya belum sampai kepala 4. Karena disitulah waktu ideal untuk melakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya biasanya manusia, pada ghalibnya manusia, umumnya manusia, mereka tidak mengalami perubahan setelah usia mereka 40 tahun. Maka idealnya melakukan banyak perubahan adalah di usia sebelum usia kita 40 tahun. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang dinyatakan oleh Nabiullah Syuaib alaihi salam di surat Hud ayat yang ke-88. Allah berfirman, "In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Aku tidaklah bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Ada beberapa poin yang kita bisa ambil pelajarannya dari ayat yang mulia ini untuk kita melakukan perubahan. Pertama, kita ambil dari kalimat in uridu. Aku tidak bermaksud, aku tidak menginginkan. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, seorang yang ingin berubah dirinya semakin lebih baik, terutama kondisi hatinya. Jika dia ingin kondisi hatinya lebih baik, maka harus ada kemauan untuk memperbaiki diri. Harus ada iradah, harus ada azam, harus ada tekad kuat, kemauan yang besar untuk dia memperbaiki diri. Bagaimana mungkin orang mau berubah hidupnya ke arah yang lebih baik kalau dia tidak mau untuk berubah? Maka harus ada kemauan yang kuat terlebih dahulu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu sangat bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang akan mendapatkan sekadar dengan apa yang dia niatkan. Di dalam pepatah kita saja dikatakan,
di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kemudian yang kedua, para jamaah, kita ambil dari kalimat mastata'tu, kecuali sekadar dengan apa yang aku sanggupi. Di sini para ulama menjelaskan bahwa orang yang ingin melakukan perubahan pada dirinya, maka dia harus mencurahkan segenap kemampuan yang ada pada dirinya, segenap potensi yang ada pada dirinya semaksimal mungkin. Karena tidak mungkin ada perubahan tanpa mujahadah, tidak mungkin ada perubahan tanpa kita berjihad, bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-ilmu bit-ta'allum." Ilmu itu akan didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada di dalam Islam ilmu laduni yang tiba-tiba orang pinter mengerti tentang agama ini tanpa proses belajar. Ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau belajar kepada malaikat Jibril. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, dan demikian seterusnya. Ini yang berlaku di kalangan para nabi dan rasul. Orang-orang terbaik, manusia-manusia terbaik, mereka ternyata mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Kemudian kata Nabi, wal hilmu bitahallum, sifat hilm, ya sifat penyantun akan didapatkan dengan cara orang berusaha untuk menjadi orang yang penyantun. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada kalimat wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufik pada diriku melainkan dengan pertolongan Allah. Di sini ada pelajaran bagi mereka yang menginginkan perubahan. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap usaha jerih payah kita di dalam melakukan perubahan. Karena sesungguhnya para jamaah, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa kalau bukan karena pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, alaihi tawakkaltu. Di sini ada faidah untuk kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seluruh makhluknya. Tidak ada tempat bergantung bagi seorang mukmin kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Di poin yang terakhir disebutkan di dalam ayat ini, wa ilaihi unib. Nabi Syuaib menyatakan, dan hanya kepada Allah lah aku berinabah. Inabah adalah ziyadat minat taubah. Orang yang mendalam di dalam taubat, maka berarti dia melakukan inabah. Poin pelajarannya, siapa saja yang ingin melakukan perubahan dalam hidupnya ke arah yang lebih baik, perubahan batin yang semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atas dirinya mudawamatut taubah. Dia senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat para jamaah adalah jalan perubahan, sekaligus juga jalan keselamatan bagi manusia. Di surga nanti ada satu pintu yang disebut dengan babut taubah, yang akan dimasuki oleh mereka yang punya kualitas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang ingin perubahan pada dirinya, dawamkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita sekali bertaubat, bisa ribuan kali selama hidup kita bertaubat kepada Allah. Karena orang beriman
ya dia sadar dengan segala kelemahan pada dirinya, bahwa manusia bukanlah malaikat yang tanpa salah dan dosa. Manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un. Ya, setiap anak Adam khatta'un. Bukan hanya sekali melakukan kesalahan. Dia sangat profesional di dalam melakukan kesalahan. Bisa berulang kali ya dia melakukan kesalahan. Maka Nabi memberikan solusinya, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah. Bukan aib ketika orang itu terjatuh ke dalam salah dan dosa. Yang aib adalah ketika dia tahu dirinya salah, dirinya berbuat dosa, dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita di bulan-bulan seperti ini menjelang Ramadan, salah satu nasihat para ulama ya di antara persiapan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita dengan memaksimalkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan di bulan Ramadan membutuhkan kejernihan hati. Suksesnya kita di bulan Ramadan membutuhkan beningnya hati kita. Tidak mungkin orang bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Tidak mungkin orang itu bisa dengan amalan berkualitas di bulan Ramadannya kalau hatinya dipenuhi dengan kotoran dosa dan maksiat. Maka Allah ayyuhal muslimun, bertaubatlah kepada Allah. Nabi mengajari kita bertaubat setiap hari. Menjelang Ramadan, ayo kita maksimalkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memanjangkan usia kita semua di atas ketaatan dan keistiqomahan untuk kita sampai ke bulan Ramadan. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallait 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.